40 hari atau 4 bulan itu mereka bagaimana keadaannya, apakah memang istrinya tidak diberikan nafkah atau diberikan nafkah atau bagaimana, itu alangkah lebih baiknya seperti itu poin yang pertama. Apalagi Seandainya kalau karena ikut yang nggih, Beb. Apalagi kalau ikut. Soalnya saya pernah 40 hari alhamdulillah. iya Habib tanya mohon maafnya lah. Itu kalau safar ya, kalau itu huruj itu tuh biaya pribadi, Bi. Kayak iya ini akomodasi, Al-Fakir, nginap, Al-Fakir makan. di Kuningan, di Kuningan ini Al-Fakir pernah ngisi juga di tempatnya, waktu itu diundang ke sana buat ngisi, duduk juga, dan waktu itu Al-Fakir pernah ke Banjarmasin diundang sama teman-teman jamaah tablik. Itu Al-Fakir diskusi di pesawat waktu itu. Ini dengan ustadznya punya pondok yang tafakur dan juga tahfidz Quran. Beliau menjelaskan, kalau di kita nih Beb, jamaah tablik yang benar ini Beb, itu kalau orang mau berangkat Beb, itu satu dikumpulkan dulu di markas. Kemudian yang kedua akan dikelompokkan. Yang ketiga, setiap kelompok itu ada ustadznya. Jadi bukan jamaah tablik itu orang-orang yang berhijrah kemudian dia pengen mengajak orang sholat, pengen mengajak orang kepada kebaikan tanpa adanya ustadz yang mendampinginya. Setiap rombongan itu ada ustadznya. Kemudian yang keempat, kita sebelum memberangkat mereka kita tanya dulu, antum berangkat ini sudah memberikan nafkah belum kepada istri selama 3 hari contohnya? Oh, alhamdulillah sudah. Kalau seandainya belum, itu nanti dari mereka nanti akan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu Al-Fakir Hmm. ketahui di Kuningan. Jadi Mhm. tidak asal berangkat tapi enggak. Kalaupun ada, kata beliau, kalaupun ada itu biasanya tidak terorganisir. Itu masing-masing, sendiri-sendiri gitu loh. Yang tidak mengikuti aturan, karena di jamaah tablik itu, Bib, setiap ada orang mau khuruj itu diatur. Bahkan sampai ke Hmm. desa mana, ke masjid, ke musola mana itu kita yang ngatur. Jadi jangan sampai nanti jamaah tablik ke masjid A di sana sudah ada jamaah tablik lagi. Jadi tidak boleh untuk tabrakan. Dan aturan di jamaah tablik itu, Beb, setiap ada jamaah tablik dari luar itu wajib ke markas dulu. Jadi nggak boleh asal masuk ke masjid musola, itu nggak boleh dalam aturan. Jadi Udah harus SK masuk ke ya, Bi ya? markas dulu. Nah, habis itu nanti Oke. diarahkan. Kemudian nanti kita akan nyuci bajunya mereka, kita akan mengirimkan makanan kepada mereka, atau nanti mereka akan masak sendiri. Nah, sebagian orang itu menilai jamaah tablik ini kotor, Beb. Bawa kompor sendiri, bawa ini sendiri. Pertanyaan sederhananya, kenapa antum yang bilang kayak gitu tidak membantu mereka? Sampaikan kepada mereka, sudah kompornya nggak usah dibawa, makan pagi, siang, malam dari kita. Kemudian RT-nya yang ngatur harusnya di situ, ustadznya yang ngatur. Nanti bisa minta tolong ke warga, mungkin diputarkan kayak kita bulan Ramadan dulu kalau ngaji Quran. Kan biasanya kalau habis tarawih itu kan ada ngaji. Setiap rumah kan dikasih jadwal untuk ngasih gorengan lah, ngasih ini lah. Sebetulnya simpel sederhana. Cuma sekali lagi jeleknya kita manusia ini selalu melihat kekurangan orang. Kita nggak pernah melihat kebaikan orang. Kalau ada manusia bisa lihat kebaikan orang daripada melihat kejelekan orang, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang dinamakan wali itu hatinya bersih. Hati bersih itu tidak pernah melihat kekurangan orang. Dia selalu melihat kelebihan orang dan fokus melihat kekurangannya dirinya sendiri. Sehingga dia tidak pernah punya waktu untuk melihat kekurangan orang karena dia fokus dengan kekurangan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kalau jamaah tabligh itu yang Al-Fakir ketahui seperti itu. Adapun nanti ternyata ada oknum ataupun ini, ya sudah, salahkan oknumnya, jangan jamaah tablighnya. Dan kita kalau mau jujur, ini bukan hanya masalah jamaah tabligh yang seperti ini, ya. Seandainya ada seorang suami keluar juga tidak mengatasnamakan jamaah tabligh, dia keluar sendiri nggak ngasih nafkah, ya tetap salah, bukan cuma jamaah tabligh. Siapapun itu seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, padahal dia mampu untuk bekerja, tapi dia keluar rumah, karena ada tuh yang keluar rumah suami 3 hari, 5 hari, artinya bukan jamaah tabligh ya, dia entah kemana, tapi nggak dibahas. Tapi kenapa kalau sama jamaah tabligh kan sentimen gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang jeleknya kita gitu kan, banyak kan suami-suami yang bukan jamaah tabligh itu yang dia tidak ngasih nafkah, nggak pernah dibahas. Tapi kenapa jamaah tabligh yang dibahas? Nah, karena jamaah tabligh itu punya kelebihan yang dipandang oleh orang itu bukan kelebihannya tapi kekurangannya gitu. Kemudian juga kalau kita mau agak sedikit melebar juga, seorang istri mama yang ustazah gitu loh, yang ceramah 3 hari 5 hari seminggu, suaminya suruh buat mie rebus, suruh beli nasi padang, suruh beli nasi bungkus, itu nggak dibahas itu yang kayak gitu tuh. Iya, ya Jadi itu ada kita seorang istri yang dia kita kebalik dakwah kali dia. sampai Kita 3 hari kebalik kali seminggu. dia. Heeh. Iya, itu suaminya suruh apa? Ya anggaplah kalau masalah perut itu salah dohir bisa. Kalau mau yang itu mau diganti apa? Mau diganti rempeyek, mau ganti apa, ikan asin. Kalau minta yang satu itu loh. Mau disuruh gimana? Ya, belum lagi nanti bahas TKW. Belum lagi nih kalau kita mau
secara ilmiah membahas itu bukan cuma jamaah tabligh semuanya. Jadi ala kulli hal, jadi setiap kita melakukan sesuatu itu harus dibarengi dengan ilmu. Sama kayak tadi masalah pernikahan juga, masalah mertua, masalah orang tua ikut campur. Itu kalau kita belajar ilmu agama simpel sebetulnya. Makanya Al-Fakir sering menyampaikan kepada para jomblo dan jomblowati atau Al-Fakir ngisi acara Walimatul Arus, Al-Fakir selalu menyampaikan apa sih repotnya sebelum nikah belajar ilmu agama dengan seorang ustadz. Nanti di sana ada fikih nikah, ada tasawuf nikah, ada sosial nikah. Karena orang menikah itu menyatukan dua karakter yang berbeda. Perempuan dengan perasaannya, kemudian laki-laki dengan egonya. Itu sudah bertolak belakang itu. Itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu maka akan hancur. Makanya kenapa Nabi sabdakan fatfar bitadiddin teribat yada. Kamu cari agamanya baik kata Nabi, kamu akan jadi orang beruntung. Karena menikah bukan sehari dua hari. Bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, untuk selamanya. Maka dengan ilmu itu nanti kita akan menjadi baik. Termasuk masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Nabi dengan Sayyidina Aisyah pernah terjadi beda pendapat ya, dan itu pelajaran sebetulnya buat kita. Jadi rumah tangga itu pasti ada beda pendapat dan itu suatu yang wajar. Tapi kalau tidak belajar ilmu agama akan susah untuk kita mencari solusinya. Termasuk masalah mertua ikut campur, orang tua ikut campur, itu suatu yang biasa. Karena sudah jadi rahasia umum orang kalau baru nikah itu pasti ingin punya rumah sendiri. Itu sudah rahasia umum. Cita-cita orang yang baru nikah itu pasti ingin punya rumah sendiri. Kenapa? Karena takutnya beda sedikit sama istri sama suaminya, mertua ikut campur. Beda sedikit suami dan istri, orang tua ikut campur. Nanti suaminya merasa dijatuhkan, dilecehkan, harga dirinya merasa diinjak-injak, akhirnya nggak kuat cerai. Kan banyak yang seperti itu. Oleh karenanya, bagi siapapun di antara yang jomblo-jomblowati kalau pengen nikah, belajar ilmu agama, datang kepada ustadz-ustadz di tempatnya aja. Saya rencana tahun depan mau nikah ustadz, saya ingin belajar persiapan nikah. Nanti bisa baca kitab Uqudul Rijen, bisa baca kitab ada beliau Salam Firindul Musro, atau ikut kajiannya beliau, nanti bisa diarahkan. Dan setelah menikah pun harus belajar ilmu agama. Karena kebaikan-kebaikan yang tidak dibarengi ilmu agama akan tertolak, tidak akan diterima. Dalam kitab Sofatul Zubat, Imam Wirusan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap kebaikan yang tidak didasari dengan ilmu agama akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kita selama ini sudah sholat berapa puluh tahun. Kadang ditanya rukun sholat enggak tahu, ditanya syarat sahnya sholat enggak tahu, ditanya membatalkan sholat enggak tahu. Tapi selama ini sholat. Kok pede banget gitu loh, kita sholat tapi enggak tahu rukunnya. Ini masalah fikihnya, belum lagi masalah tasawufnya, masalah hatinya, masalah ikhlas, masalah riya. Belum lagi perkara-perkara dosa yang bisa menghilangkan pahala. Sehingga intinya jangan bosan-bosan kita belajar ilmu agama dan maksimalkan kita untuk ngaji di masjid yang ada di rumah kita, di musola kita. Belajar di media sosial ini jadikan ini bonus. Tapi yang paling penting bitalaki, duduk langsung dengan guru-guru mulia kita. Gak usah jauh-jauh, di depan rumah kita dan masjid dan musola kampung kita, belajar di sana ada guru-guru mulia kita dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, penjelasan yang sangat bagus ya dari Habib. Terima kasih Kulon Bib.